saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan SD Negeri 1 Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan saya dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah tercinta. Sebelum saya lanjutkan, kalau Bapak Ibu, saya ingin bertanya sedikit pada Bapak Ibu Guru semua, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Monggo, silakan berpendapat. Kalau kita mendengar kata disiplin itu yang terlintas nopo Pak Bu? Nggih, monggo Pak Ibu. Tertib. Tertib, nggih. Pak. Melaksanakan dengan tepat Bu. Oh nggih, Pak Yono. Disiplin apa Pak? Kalau kita berbicara tentang disiplin, Bu Etik, ini tanggung jawab Pak Arifin, apa Pak? Disiplin Pak yang terlintas Pak. Semua yang disampaikan Bapak Ibu Guru benar. Jadi kalau kita berbicara disiplin, yang terlintas dalam pikiran kita tentang tertib, tanggung jawab, atau pada aturan. Nanti akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan disiplin budaya positif. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang konsep utama modul budaya positif. 1 yaitu perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, 7 restitusi segitiga restitusi. Ini adalah pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu untuk berpendapat setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Mungkin ada yang setuju. Alasannya apa Bu? Hukuman membuat takut. Mungkin ada yang berpendapat lain. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Setuju atau tidak setuju? Kalau menurut saya tidak setuju Bu. Jadi yang namanya hukuman itu pasti kebanyakan itu hal yang
menjurus ke negatif. Jadi Oke. kemungkinannya ada hukuman yang positif. Positif. Bu Eti mungkin pendapat berbeda. Kalau saya setuju. Setuju. Alasannya apa, Bu? Karena dengan seperti itu nanti anak akan berpikir lagi, oh iya nanti kalau nggak melaksanakan tugas saya disuruh untuk Membaca. membaca sendiri atau membersihkan, nggak ada temannya kan malu. Jadi sebentar lagi anak akan disiplin. Disiplin. Oke, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ini untuk ini saya tidak akan membahas dulu. Nanti semoga Bapak Ibu guru bisa menemukan di materi berikutnya. Ini kita masuk pada perubahan paradigma. Ini kegiatannya adalah kepala tangan. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan atau membayangkan di sekitar di sebelah Bapak Ibu ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda itu. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar teman yang mengepal tadi mau membuka tangannya. Kira-kira apa yang terjadi dengan kepalan tangan tadi? Napa Pak Bu? Kira-kira si A tadi membuka kepala tangannya atau tidak? Satu jari. Nggih. Satu jari. Aku bisa buka, bisa foto kita ya, Pak. Oh enggak. Ya. Kalau kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, kita pertahankan. Tapi yang B bisa menggunakan berbagai cara agar kepala ini dibuka. Apa Pak Bu yang terjadi? Tidak akan dibuka kepala tangannya. Alasannya apa Pak? Ya karena Sangat berharga. Kita pertahankan ini. Oke Bu, kita beda atau sama? Oh sama. Apakah yang B menutup kepala tangannya? Mengapa? Tadi yang satu berusaha untuk mendapatkan, semua berusaha untuk mempertahankan ini. Dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali kontrolnya? Yang mengepal. Jadi kalau tadi yang A berusaha mempertahankan karena itu sesuatu yang berharga, perlu kita pertahankan. Tapi yang B mengendali karena ingin mendapatkan itu juga. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan inti dari kegiatan ini adalah pengendalinya adalah diri
sendiri. Oke, tadi mau dibuka atau tidak itu keputusan ada yang mempunyai tadi. Oke, jadi kapan saya mau buka, kapan saya pertahankan, itu kendalinya ada pada diri sendiri. Jadi intinya kita tidak bisa dikontrol orang lain. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikehendaki dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kita mewujudkan pelajar profil pelajar Pancasila, di mana di profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan subnya seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari, ada berakhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga, gotong royong, itu ada kolaborasi dan kepedulian. Kemudian kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kemudian bernalar kritis, itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengendalikan, mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu kecenderungannya menjadi anak merasa terkekang, tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan anak-anak itu muncul disiplin itu dari motivasi dari dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan atau hadiah, tetapi muncul dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Jadi kalau tadi ada imbalan, kemudian disuruh melakukan apa, itu masih karena motivasi ekstrinsik, karena sesuatu yang belum muncul dari dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan sesuatu kegiatan tentu ada tujuannya nih Bapak Ibu. Anak-anak juga melakukan sesuatu tentu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu 1 bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini kadang kalau kita di kelas menghadapi anak-anak dengan berbagai tingkahnya nih, belum tentu kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, tetapi kita cari penyebabnya apa. Nah, ini dia melakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Contohnya kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makan. Mungkin di sekolah ada siswa kita yang banyak ngerjain temannya, ada yang merebut makanannya. Nah, ini anak ini apa penyebabnya melakukan itu? Mungkin pada waktu berangkat sekolah lupa, tidak dibekali orang tuanya, kemudian merasa lapar, ingin memenuhi kebutuhan makannya, sehingga anak tersebut melakukan hal seperti mengambil makanan temannya, kemudian meminta pada temannya. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini merupakan kebutuhan psikologis, yaitu anak butuh rasa kasih sayang. Ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kadang di sekolah bertingkah, Bapak Ibu guru menerangkan matematika, mungkin anak-anak melakukan aktivitas lain, gambar dewe atau lari-lari di kelas. Itu mungkin butuh perhatian. Saya mencari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya. Keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan. Kadang di kelas anak bertingkah pengen presentasi, pengen tampil sendiri, pengen menunjukkan kalau aku itu mampu, aku bisa jadi ketua. Ini dalam rangka anak memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini bisa pada saat kita pembelajaran mungkin anak-anak mempresentasikan karyanya tidak harus dengan bercerita, bisa juga menggunakan poster, bisa juga menggunakan lagu. Jadi disesuaikan dengan, jadi anak bebas sesuai dengan kebutuhannya. Aku pengennya
menampilkan karyaku dengan model ini. Kemudian kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini dunia anak-anak itu senang ya. Jadi kita berusaha membuat bagaimana anak-anak itu di sekolah merasa nyaman, senang, sehingga tidak merasa tertekan ya, pada saat kita mengadakan evaluasi tidak merasa dinilai, tapi anak-anak seperti bermain, tapi kita juga melakukan penilaian. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya tadi misalkan terlambat disuruh membaca buku, dia akan melakukan karena menghindari hukuman, takut kalau dihukum. Nah ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Jadi anak melakukan itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah ini belum dari diri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya ini yang kita harapkan adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi kita berusaha agar anak itu termotivasi untuk melakukan disiplin itu bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin dengan identitas gagal ini berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan juga termasuk identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi hukuman ini akan menyakitkan bagi anak. Anak menjadi tidak nyaman, murid merasa takut. Kemudian sifatnya adalah memaksa. Murid berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi cenderung untuk menutupi kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Ini kalau hukuman. Kemudian penghargaan ini juga tidak efektif. Ini juga bisa merusak hubungan, memunculkan sifat iri.
mematikan kreativitas. Jadi anak-anak akan melakukan itu hanya pada saat ingin mendapatkan sesuatu. Pada saat tidak mendapatkan, anak tidak akan termotivasi, tidak ingin melakukan hal tersebut. Sehingga ini bisa mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang sudah tidak diberlakukan lagi untuk membuat ranking. Ternyata ranking ini juga bisa menimbulkan rasa iri, bisa anak merasa rendah diri. Nah ini kok rankingku sudah. Kadang ada juga pengalaman yang saya alami selama menjadi guru. Ada siswa saya yang dari orang tuanya diharuskan ranking 1. Awal-awal beberapa tahun dia mendapatkan ranking 1. Tapi pada suatu saat dia mendapatkan ranking 2. Itu anak tersebut nangis. Setelah saya tanya, kenapa kamu nangis? Ternyata takut. Kalau pulang takut dimarahi bapaknya. Nah, kenapa dimarahi? Sudah ranking 2. Karena bapak menghendaki saya selalu ranking 1. Dan ini menjadi beban buat anak. Sampai mau pulang saja takut nanti kalau sampai di rumah dimarahi orang tuanya. Yang berikutnya ini juga merampas hak menghargai dirinya. Dia akan kehilangan momen berharganya dengan keberhasilannya karena dia melakukan untuk mendapatkan penghargaan. Menurunkan kualitas, menurunkan motivasi intrinsik. Nah, ini ternyata mungkin yang selama ini terlintas di benak kita, kalau mau beri hadiah ini akan motivasi baik. Ternyata ini termasuk identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini berupa konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatannya bersifat jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi apa yang dilakukan siswa tersebut bertanggung jawab tentang apa yang sudah dilakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya sebagai pemegang kontrol. Berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini restitusi. Jadi bedanya konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya apa? Sekarang pendekatan restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen 2004. Jadi kita berusaha mengkondisikan siswa, bagi siswa yang melakukan suatu kesalahan mungkin bagi kita perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka nanti bisa kembali ke kelompoknya, tidak merasa berkecil hati, tidak merasa dijauhi teman-temannya. Ciri-ciri restitusi yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Yang kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga ini anak bisa diterima kembali di kelasnya dan merasa tidak bersalah, tidak merasa ketakutan atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah, ini Bapak Ibu, tindakan guru. Nah, ini ada beberapa tindakan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman nopo konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada saat COVID. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah untuk tidak mengenakan sepatu, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini aturannya di sekolah menggunakan sepatu hitam, tapi anak tersebut tidak menggunakan warna hitam. Kemudian anak disuruh melepas, tidak memakai sepatu seharian di sekolah, maksudnya. Hukuman apa konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita kali yang nomor 2. Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku ini hukuman. Karena terlambat di sekolah. Lari keliling lapangan ini hukuman. Meminta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker hukuman. Menggantikan kertas tugas konsekuensi. Disuruh melepas sepatu tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK, ini konsekuensi. Ini bedanya hukuman kali konsekuensi nopo nggih, Pak Bu? Konsekuensi itu sudah ada perjanjian sebelumnya. Oh nggih. Oh nggih. Jadi anak-anak sudah tahu nggih, sebelumnya kita sepakati kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Nah ini. Kemudian tadi seperti Pak Mar olahraga. Ada yang lain, pendapat yang lain? Antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sudah melompat atau menjurus kegiatan yang tidak atau belum tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu masih ada runtutan kegiatan yang tidak dilakukan. Betul. Pak. Jadi dari Pak Mar juga betul, Pak itu betul. Jadi konsekuensi itu berkaitan dengan yang dilakukan di awal, kesalahannya apa, kemudian konsekuensinya itu ada berkaitan. Jadi kalau seperti masker tadi kan tidak ada hubungannya dengan apa tadi Pak?
masker, oke, push up tidak ada hubungannya, oke. Jadi alasannya sudah betul, oke. Jadi Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan ini contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Kalau dulu mungkin sering terjadi seperti itu, anak-anak berjemur di halaman sekolah atau hormat bendera, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun non fisik berupa verbal. Jadi kata-kata Bapak Ibu guru dengan nada marah itu sudah menjadi bagi anak itu merupakan suatu hukuman. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau dikerjakan selama 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini untuk mendisiplinkan, tapi waktunya dalam jangka pendek. Institusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang kita harapkan adalah kalau kita menghadapi siswa kita tidak mengerjakan PR, kita tempuh yang restitusi. 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Lima posisi kontrol tadi semuanya ini adalah intinya adalah untuk memotivasi siswa. Kemudian ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses yang kontrol diri, kontrol dari luar, dan identitas gagal ini kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Contohnya seperti itu, guru berbuat, menghardik, menujuk, menyakiti, menyindir, ini termasuk hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya apa ini, sehingga anak menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Ini biasanya dikaitkan dengan peraturan. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Jadi di situ ada contoh kata-kata yang bisa kita gunakan sebagai kita pada posisi apa. 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Dan dampak bagi murid itu kalau menghukum ini sifatnya mengurangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah ini murid merasa rendah diri. Kalau sebagai teman ini lemah, tidak mandiri, dan siswa menjadi ketergantungan. Kemudian pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara
memperbaiki diri. Kalau melihat 5 posisi kontrol ini, kita dikehendaki yang mana Pak Bu? Sebagai manajer, kita diharapkan bisa sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan pembuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini kita sebagai penghukum contohnya. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Misalkan anak-anak di kelas kita terangkan tidak memperhatikan. Ada PR tidak dikerjakan. Nah, ini. Ayolah lakukan demi ibu bapak guru agar tidak ditegur kepala sekolah. Ini kita posisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, contohnya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini sebagai penghukum. Jadi kita bermain kata-kata waktu untuk posisi ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita alami ya. Anak-anak kita sudah kita berupaya dengan berbagai cara untuk disiplin dalam berpakaian, memakai atribut, tapi setiap hari masih saja ada siswa kita yang belum lengkap pakaiannya. Contoh penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini kata-kata yang menunjukkan membuat anak ini merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ini. Jadi kalau pemantau itu biasanya dikaitkan dengan peraturan. Manajer, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Sehingga ini memunculkan kesadaran dari dalam diri anak. Keyakinan kelas, memasuki materi berikutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak ya Pak Bu? Beda. Mengapa kok kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dan ini diharapkan nanti setelah kegiatan ini saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin di kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Nanti yang belum, setelah kegiatan ini saya harap Bapak Ibu dan anak-anak membuat keyakinan kelas untuk dipajang di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini keyakinan atau peraturan? Kita memiliki
memiliki peraturan harus menggunakan helm. Nah ini dikaitkan kita itu menggunakan helm itu karena aturannya kita harus berkendaraan, apa karena apa? Nih, kalau supaya selamat kemana-mana pasti pakai, bukan kan? Bukan karena takut dibilang. Berarti itu satu paket dengan motor. Itu satu paket dengan motor. Jadi kalau pakai motor, helmnya sudah dipakai. Gitu. Kalau saya nih dulu sebelum jatuh itu ya karena peraturan. Karena peraturan nek boten ketemunya kadang tidak pakai lo nenek tilang. Nah, ternyata kalau setelah jatuh baru merasakan ngepit dalam jarak dekat saja. Helm kalau saya ini adalah bawa pada saat itu saya bawa mau pulang malah lewat kantor polisi. Helm saya taruh, baru berapa meter dari sekolah sudah jatuh. Dan efeknya saya rasakan sampai sekarang. Oh, ternyata memang peringatan dari Allah kan seperti itu Pak. Saya kalau cuma di negeri suami, anak saja ternyata belum tersentuh. Tapi sekarang setelah kejadian, ya memang helm itu untuk keamanan. Keamanan jatuh itu mesti jarak jauh. Ternyata di dekat rumah saja, dekat sekolah juga bisa jatuh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini sama dengan tadi. Kalau pada saat COVID, peraturannya seperti itu, berkerumun harus pakai. Kalau nggak berkerumun nggak pakai. Kalau sampai sekarang mungkin masih ada yang menggunakan karena memang biar tidak terkena virus atau menjaga kesehatan, yaitu sudah menjadi keyakinan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini alasannya mengapa kita menggunakan kata keyakinan kelas. Ada dua, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang sebelah kiri nopo sebelah kanan? Kesepakatan kelas. Yang kanan atau kiri Pak? Yang merupakan keyakinan kelas. Kami murid yang berdiri dengan teman-teman berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatannya berarti kanan yang sering digunakan lagi. Nama murid berdepan ini gambar kono loh. Nama ibu narasumber kono. Penjelasan yang ini kanan, kiri. Keyakinan kelas yang mana? Aku berarti aku rakyat. Kalau saya dulu sebelum belajar ini ngerti pula benek keyakinan kelas kali kesepakatan kelas itu podo. Ternyata beda keyakinan kelas. Pada kanan dia. Kanan, setuju semua kanan. Bu Vita kanan kiri. Berarti Kiri. oh kiri. Beda boleh. Tidak harus sama. Ya Bu, ada orang lainnya. Bu Vita. Oh berarti. Nama saya berarti. Ya berarti Kiri. Keyakinan ibu. Ya
Nggih. keyakinan di dalam kelas itu ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan juga aktif dalam pembelajaran. Berarti di dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas aktif, dan yang lain tertib di dalam kelas. Oke. Pak Yono tiba-tiba kesannya baru nyantuk. Kanan kiri lah keyakinan Orang ini Bintang. harus milih Pak. Bu Desi. Kanan. Apa alasannya Bu? Karena itu menanamkan keyakinan kepada anak bahwa kami adalah murid yang semangat belajar, kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang berdiri dengan teman-teman. Itu mengajarkan keyakinan siswa atau keyakinan di kelas tersebut seperti itu. Oke. sing kene kok. Pak Mak. Saya kanan. Kanan. Oke. Alasannya apa Pak? Keyakinan itu menulis kepada penanaman nilai positif. Nggih. Itu yang memang berbeda dengan kesepakatan dengan kelas. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Dibuka dulu. Oke. Ini keyakinan. Peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau yang tadi yang masuk keyakinan kelas kira-kira yang kanan apa yang kiri nggih? Tadi yang keyakinan kelas adalah yang kanan. Jadi enggak salah ya Bu. Ini jadi kalau keyakinan itu mungkin lebih luas nih. Kalau yang kesepakatan ini lebih spesifik, lebih dalam lagi. Jadi contohnya ini kembali ke nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila itu, kemudian tanggung jawab, disiplin, gotong royong dan sebagainya. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang menunjukkan rasa menyayangi itu apa? Contohnya mungkin datang mengucapkan salam. Nah, ini juga sudah menunjukkan sayang. Terus apa ya, saling menghormati satu dengan yang lain. Semangat, kami murid yang semangat belajar. Sing menunjukkan semangat itu apa? Contohnya mungkin mengerjakan PR, mengerjakan tugas tepat waktu, itu kan masuk di semangat. Kami murid yang peduli dengan teman. Peduli itu bisa saling membantu, bisa saling tegur sapa. Ini sudah masuk di apa nih? Peduli. Oke, jadi untuk keyakinan ini lebih luas. Ternyata yang selama ini saya buat masih ke kesepakatan kelas, belum keyakinan. Jadi persepsi saya juga masih salah selama ini. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masuk keyakinan kelas adalah rasa tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau
menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Sekarang kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, yaitu tahapannya: 1. Berdiskusi tentang peraturan ini, wali murid dengan siswa. Kemudian merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan. Langkah berikutnya adalah menempelkan keyakinan di kelas. Ini Bapak Ibu bisa berkreasi dengan siswanya menurut seleranya masing-masing. Ini bisa menggunakan berbagai model, mungkin kertas. Kita sediakan kertas, kemudian anak menulis. Awal-awal kita menggunakan buku ditempel itu, anak-anak menuliskan pendapatnya masing-masing, kemudian kita identifikasi, dipilih yang sama, kemudian kita buat. Kalau keyakinan kelas itu biasanya tidak terlalu banyak dibanding kesepakatan, karena ini keyakinan yang kita upayakan untuk bisa dilaksanakan. Jadi tidak harus banyak, tapi sedikit tapi bisa diterapkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Positif itu tidak pakai kata-kata tidak, Bu. Contohnya, Bu, bisa. Yang kalimatnya itu tidak menggunakan kata tidak boleh, misalkan. Kalau kita ikut seminar-seminar kan juga gitu. Untuk anak itu mengurangi kata-kata tidak. Nah, ini berkesan negatif. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang ada 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau anak bersalah, pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita cari tahu apa alasan anak melakukan hal tersebut. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, dihubungkan dengan keyakinan kelasnya, dihubungkan dengan nilai keyakinan kelas yang telah disepakati. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini segitiga restitusi. Ini contoh, Bu, ini belum bagus. Kayak sebagus Bu Mita.
mahasiswa membuang sampah sembarangan. Kamu ketiga. Oh, bisa. Berapa mikir sih? Tiga kan? Suaranya sudah berkumpul. Kebetulan kerasan. Oh, enggak ada tutupnya. Tutupnya yang buatan kolekan. Oh. Buatan mikir sih dulu sama dengan pasen. Mikir itu. Mikir apa? Ibu kudune tak contoh tak sisi. Kan harus itu loh mas. Laptop kan dulu. Laptop yang lebih. Hai semua. Bisa tidak itu. Kayak. Orang kecil. Dia sih itu. Ini Proyektor. ini masih benar. Orang kecil sih. Ini apa itu? Orang lebih tenang. Nah, aku kan udah paham kan. Ada yang bertemu. Sebelumnya aku juga aja. Ya, saya kamu satu semangat. Situ kena nih. Situ. Masih disuarakan nggak kan? Suara kamu itu. Oh, butuh deh. Waiting for connection. Enggak, turun. Sebenarnya aku dulu mas. Di sini. Tak pernah pernah ini. Selamat pagi, Musi. Ibu baru hari ini
Bapak Ibu contoh dari pelaksanaan kegiatan institusi, segitiga institusi yang sudah saya lakukan. Untuk materi pada siang hari ini sekian. Saya minta nanti kita tindak lanjutin di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya SD Negeri 1 Sukoharjo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi